Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sabri di Magelang. Mas Sabri menceritakan tentang satu kejadian atau peristiwa horor saat Mas Sabri itu masih kecil, dan kejadiannya itu sekitar tahun 80-an. Mas Sabri sendiri itu kelahiran tahun 70-an ya. Ya udah lumayan cukup sepuh Mas Sabri itu. Nah, jadi di tahun 80-an tersebut, ini kondisi kampungnya Mas Sabri di daerah Magelang tersebut itu masih relatif lumayan cukup gelap lah. Tapi memang di rumah kakeknya tersebut itu udah ada listrik gitu ya di sana, tapi masih terbatas. Jadi di kampungnya itu sebagian besar belum ada listrik. Baru beberapa tahun setelah itu listrik itu makin merata. Listrik udah masuk, cuman belum rame yang pakai kayak gitu ya. Kalau malam pun gelap tentu saja, tapi buat Mas Sabri justru itu gelap-gelapan begitu itu seru, lebih enakan zaman dulu, zaman masih kecil. Kemana-mana itu menyeramkan kata Mas Sabri. Jadi di kebunnya itu ya tentu saja mungkin sama lah dengan di daerah kawan-kawan begitu, apalagi yang mengalami tahun-tahun segitu 80-an, 90-an seperti itu. Kebun masih banyak tanah kosong di sana, rindang hijau, kalau pagi seger gitu ya, kalau siang adem, kalau sore itu sejuk. Pokoknya seperti itulah pemandangan di tahun-tahun segitu. Nah, ini Mas Sabri kecil itu lupa ya kelas berapa SD-nya itu lupa, tapi yang jelas dia itu masih SD. Nah, Mas Sabri itu kan Mas Sabri anak pertama dan masih ikut dengan kakek neneknya di sana, masih tinggal di rumah tersebut. Ada bapak ibunya sama ada kakek neneknya. Udah, itu doang sama Mas Sabri. Waktu itu Mas Sabri punya adik tapi masih kecil, masih bayi. Nah, ini Mas Sabri belakangan itu memperhatikan, atau mungkin sebelumnya udah dilakukan oleh kakeknya, udah lama gitu ya. Tapi Mas Sabri sendiri tuh baru ngeh beberapa ya belakangan itu. Gara-gara apa? Mas Sabri malam-malam itu ngompol waktu itu, nggak sengaja pokoknya itu ngompol dan bangun kan. Begitu bangun mau ganti celana, mencari celana, cuman celananya itu ada di jemuran yang belum dilipat sama ibunya. Kalau misal buka lemari atau apa, naroknya itu lumayan cukup tinggi celananya Mas Sabri, jadi ngambilnya itu susah. Akhirnya apa? Ya dia mikirnya, oh mungkin di jemuran yang tadi sore ada kali ya di sana. Mas Sabri pun keluar dari kamar. Dia menuju ke tumpukan jemuran sore itu tadi. Nah, saat lagi menuju ke sana, Mas Sabri ngelihat pintu depan kok kebuka. Jadi pintunya itu ada dua, ada pintu luar, ada pintu dalam itu yang pakai kaca. Pintu yang kaca itu kebuka. Biasanya kalau orang udah masuk semua, dua-duanya itu pasti ketutup, pintu luar sama pintu dalam. Nah, ini kok pintu dalamnya kebuka, artinya pintu depan itu udah dikunci. Kemungkinan ada yang keluar. Bapak ada, oh berarti jangan-jangan kakek, pikirnya si Mas Sabri. Dia pun ke situ ambil celana, lalu ke belakang. Di situ cuman kayak di belakangnya pintu tengah gitu ya, menuju ke sana. Itu ada di samping sebelah kanan ada buat cuci piring. Nah, di situ tuh ada ember-ember ya, dibilas lah, dibasuh ya waktu itu. Setelah itu celananya cuman dilempar, Mas Sabri ganti celana ke depan sana menuju itu. Loh, kok pintunya nggak ditutup ya, kata si Mas Sabri. Nah, kesana kan mendekat, pintu pun dibuka dan pintu ininya pun akhirnya didorong sama Mas Sabri, jegrek tapi pelan-pelan. Siapa ya yang masih di luar, kakek atau bukan? Pintu kamar kakeknya nutup waktu itu, jadi belum sempat ngecek ke sana. Nah, Mas Sabri keluar ngelongok begitu, ternyata bener ada kakeknya. Jadi kakeknya itu lagi duduk, cuman bukan di area teras. Nah, rumah orang dulu itu kan biasanya memang halamannya tuh
lumayan cukup ini ya, lumayan cukup luas gitu kan. Nah, di halaman depan ini ada kayak semenan di pintu masuknya di situ. Itu biasa buat duduk-duduk gitu ya. Buat duduk-duduk kanan kiri kalau misal sore atau pagi. Nah, kakek itu lagi duduk di sana. Kakek itu kayak lagi ngelamun, ininya ditutup gitu ya. Kayak dipakein sorban, mungkin menahan dingin dari telinga itu ya. Itu diem aja si kakek. Mas Sabri juga waktu itu sempat takut, itu siapa ya? Jangan-jangan pocong. Ya cuman pocong nggak begitu, kata si Mas Sabri. Yo, itu kakek pakai sarungnya ada kotak-kotak begitu kan. Lagi duduk di situ, lagi ngapain ya si Mbah ya. Terus apa? Akhirnya Mas Sabri mau keluar, tapi nanti pasti dimarahin sama kakeknya. Pasti nggak boleh nih aku keluar nih. Jadi udahlah, biarin aja, pikirnya Mas Sabri. Akhirnya apa? Ditutup kan pintu, grep pelan-pelan. Kakeknya mungkin ngantuk, jadi nggak denger atau apa. Mas Sabri pun balik ke dalam sana, ke dalam kamarnya. Ada bapak, ada ibunya di situ masih tidur bareng. Dan akhirnya sampai pagi, Mas Sabri nanya pas paginya, "Mbah, tadi malam si Mbah ngapain di luar?" gitu kan, ditanya begitu. Ya nggak ngapa-ngapain, kata si Mbah itu, cuman cari angin, kata si Mbahnya itu begitu. Oh, ya udah, jawaban itu tuh cukup buat Mas Sabri. Dia tuh nggak mempertanyakan apapun. Berangkat sekolah, aktivitas seperti biasanya. Malam selanjutnya pun seperti itu. Kali ini apa? Mas Sabri nggak ngompol, cuman dia kebangun tiba-tiba. Itu sekitar jam 12:30 atau jam 1 pagi lah. Pokoknya jam 12 lewat ya. Mas Sabri bangun, suasana hening banget. Bapak sama ibunya itu masih tidur. Dan dia begitu kebangun, itu kayak susah tidur atau bagaimana, karena kepikiran. Kakek di depan lagi ndak ya? Di depan lagi ndak ya? Aku kepikiran gitu. Akhirnya apa? Mas Sabri turun. Begitu turun, oh ternyata pintu ngunci. Dan hari kedua enggak. Ya udahlah, Mas Sabri masuk lagi, tidur lagi. Nah, sampai entah di hari keberapanya, jadi nggak berurutan harinya itu, nggak Senin, Selasa, Rabu kayak gitu tuh enggak. Lompat-lompat begitulah. Nah, ini pada suatu hari, pada suatu malam, Mas Sabri bukan ngompol, cuman kali ini tuh terbangun. Dia terbangun lebih awal, itu sebelum jam 12 malam, gara-gara mendengar pintu depan itu ada bunyi kotak-kotak sedikit lah, tipis banget. Mas Sabri kebangun dan pintu depan bunyi. Akhirnya apa? Mas Sabri pun turun gitu kan. Begitu turun, bapak bangun. Mau kemana, Bri? Ditanya gitu. Mau pipis, Pak, kata si Mas Sabri. Ya sudah, akhirnya udah gitu kan. Ke belakang sana, Mas Sabri juga dia nggak takut, maksudnya nggak minta ditemenin atau apa, itu udah biasa banget lah. Mas Sabri itu nggak, waktu itu ada takut, ada rasa takut, cuman maksudnya namanya anak-anak biasanya takutnya itu muncul setelah nonton film setan, film Suzana, film apa itu takutnya muncul atau habis ditakut-takutin sama orang. Nah, Mas Sabri sendiri kondisinya itu memang lagi stabil, jadi dia itu nggak terlalu bagaimana gitu ya, ke belakang, padahal nggak mau pipis gitu ya, tapi karena mendengar suara pintu itu bilang ke bapak mau pipis, Mas Sabri pun keluar, nengok ke bapak, bapak merem lagi, tidur berarti. Dia pun akhirnya apa? Ngelihat ke arah pintu depan, dan pintu depan kebuka. Si Mbah di depan lagi, kata si Mas Sabri. Dan akhirnya apa? Mas Sabri pun ke sana, ke depan, ke situ, dilongok, dibuka lagi kan pintunya pelan-pelan. Emang pintunya tuh halus, dioliin sama si kakeknya, jadi nggak ada bunyi, nggak ada apa, enak banget, cerek. Dibuka begini, dilongok. Oh iya bener. Kali ini kakeknya nggak duduk, cuman lagi berdiri, ngadepnya tuh ke jalan, membelakangi rumah. Si Mbah di situ, lagi ngapain sih ya sebenarnya? Mas Sabri ya berpikiran, aku kalau misal keluar, nanti pasti dimarahin sama kakek, pasti disuruh masuk. Tapi aku penasaran, si Mbah itu lagi ngapain, lagi apa? Aku masuk dulu. Dia masuk, ambil sarung. Biar ya buat di luar supaya ndak dingin. Dan ada bawa tikar kecil. Tikar kecilnya itu ada di ruang tamu, jadi bawanya itu nggak repot ya.
Mas Sabri pun keluar ke sana, ke depan bawa tikar, bawa sarung, dan kakeknya itu posisinya masih ngadep ke sana. Rumahnya Mas Sabri waktu itu di bagian terasnya ini kan ada kayak yang buat duduk-duduk begitu loh. Kalau orang duduk di lantai teras ya nggak terlalu kelihatan dari luar, apalagi tiduran itu nggak bakalan kelihatan. Mas Sabri saking penasarannya, dia pun gelar tikar di situ, pakai sarung, sarungnya itu sarungnya bapak, jadi sarungnya itu gede buat nutup begini. Dia itu tiduran di situ, isengnya itu begitu, dan akhirnya menunggu suara aja, ya suara jangkrik, suara apa itu masih bunyi krak-krik begitu kan. Kadang ada suara kodok juga, lagi nggak musim penghujan, tapi adalah sesekali 2 kali itu kedengeran begitu ya, suara daun-daun malam begitu kan. Kakek belum masuk-masuk, nanti paling kalau misal masuk terus ngelihat aku, ya paling aku disuruh masuk begitu kan. Cuman udahlah aku mau di sini dulu, pikir dia. Dia rebahan di sana sambil itu tadi nungguin, rebahan bosen penasaran. Kakek itu lagi ngapain sih sekarang? Ngelongok begini kan. Kakeknya tuh posisinya udah duduk di situ. Ya duduk anggut begini, kayak orang ngantuk seperti itu. Dan malam itu nggak ada satu warga pun yang lewat. Kalau misal ada satu warga yang lewat, pasti bakalan nyapa kakek gitu, Mbah gitu kan, atau bagaimana. Ini tuh dari tadi nggak ada yang nyapa sama sekali. Dan ya sudah, Mas Sabri pun cuma bisa ngelongok begini lagi, tiduran lagi, ngelongok lagi begitu kan. Sampai akhirnya, ini entah jam berapa, Mas Sabri pun waktu itu berpikir, lah aku masuk aja lah gitu ya, nungguin kakek lama pikir dia. Dan akhirnya Mas Sabri ngelongok begini kan. Nah saat ngelongok, posisi kakek itu udah berdiri lagi di pinggir jalan sana, ngadep membelakangi Mas Sabri, di situ membelakangi rumah. Simbah berdiri dan kakek itu nengok ke arah kanan ke sana. Simbah ngeliatin siapa ya? Diliatin gitu kan sama Mas Sabri, diintip begini, karena di bagian depan itu kan meskipun udah pakai listrik, cuman ya listriknya ala kadarnya gitu ya, makanya bolam remang-remang. Ngintip ini ya nggak terlalu kelihatan lah dari depan. Sampai akhirnya sesuatu yang bener-bener nggak diduga sama sekali sama Mas Sabri. Ada sesuatu yang lewat di sana, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang jarang dilihat oleh Mas Sabri. Jadi kakeknya berdiri di pinggir jalan dan ada yang lewat di sana. Yang lewat itu siapa? Yang lewat itu adalah seorang pria memakai atau menaiki seekor kuda. Siapa itu ya? Kok naik kuda gitu kan? Ya di tahun segitu udah jarang lah orang naik kuda. Jadi kalau misal ngelihat orang naik kuda itu kelihatannya wow gitu banget gitu ya. Kalaupun ngelihat kuda ya di delman atau di dokar atau apa. Ini tuh dinaikin bener-bener. Seorang laki-laki pakaiannya putih, pakaiannya tuh rapi kata si ini Mas Sabri, dan pakaiannya tuh kayak pakaian model jas, kayak Demang kayak gitu loh, kayak di film-film seperti itulah. Itu kayak gitu pakaian rapi, pakai blangkon. Kalau dibayang-bayangin sekarang itu kayak seorang pejabat, yaitu tadi seorang Demang atau apa yang ada di film-film pendekar kayak gitu, naik kuda keteplak. Siapa itu ya kata si Mas Sabri. Dan kakek itu memberikan sesuatu, memberikan ya ibaratnya kayak ngasih upeti begitulah, nggak tahu itu isinya apa, itu nggak ngerti. Kok begitu Simbah ngasih sesuatu ke itu. Nah si orang tadi yang pakai kuda itu entah dari mana, mungkin dari kantong kudanya sebelah kanan itu nggak kelihatan dari sisinya Mas Sabri, ngambil sesuatu juga kayak barter, kayak tukeran, dikasih ke kakek. Ya udah diterima sama kakek ya, itu kayak semacam bungkusan entah dari apa, kayak dari daun, kayak daun jati atau apa gitu, lumayan cukup besar, kayak rumah semut merah gitu loh, kayak gitu, gelonggongan gitu. Nah itu diterima sama kakek.
si itu pun jadi inget ini ya, film apa ya, Night in Museum atau apa itu ya. Itu kan ada tokoh Amerika yang ya naik kuda sebenarnya, itu cuman bedanya pakai belangkon ini. Nah, si orang itu tuh pergi menjauh, si penunggang kuda tersebut. Si kakek masih berdiri di sana, terus kemudian duduk dia megangin bungkusan itu. Mas Sabri pengen banget ngedeket, Mbah itu apa, pengen seperti itu, cuman dia ndak berani, takutnya ya itu pastilah paling nanti aku diomelin, paling nanti disuruh masuk. Udahlah aku tunggu di sini aja dulu. Akhirnya ditunggu di situ. Nah, nggak lama tiba-tiba kakeknya tuh, Mas Sabri kan ngumpet lagi ya. Tiba-tiba kakeknya tuh ngomong, lah wis tak tunggu nih katanya. Udah dari tadi tak tungguin, kok suwi gitu ya, kok lama. Si Mbah ngobrol sama siapa? Bangun lagi kan si Mas Sabri. Kali ini Mas Sabri itu ngelihat ada seorang perempuan. Perempuan itu masih muda, cantik, pakainya kebaya. Dan berdiri di depan kakek. Kondisi badannya itu lebih tinggi dari kakek ya. Padahal kakek itu termasuk orang yang ya Mas Sabri kecil gitu, yang lihat itu kakek itu jangkung, maksudnya lumayan tinggi gitu. Di kampung itu orang yang termasuk badannya itu tinggi. Ini tuh kakek kalah tinggi, ya memang nggak banyak ya bedanya tinggi, ininya perbedaannya itu nggak terlalu ini banget. Cuman Mas Sabri menangkap itu, si perempuan itu tuh lebih tinggi dari kakek. Dan si kakek itu ngasih bingkisan tadi ke si perempuan itu. Mas Sabri ngeliat sambil ngumpet begini, dan apa yang bikin takut, si perempuan itu ngelongok begini ke arahnya Mas Sabri. Kok dia ngelongok, dia nggak tahu atau enggak ya, tapi cuman sebentar doang, entah mungkin ngomong matur nuwun atau apa sama Simbah, kemudian perempuan itu pun berlalu dan Mas Sabri itu masih ngeliatin. Nah, di sana itu ada sesuatu yang aneh. Begitu perempuan itu lewat, ngelewatin badan kakeknya tersebut yang lagi berdiri ke sana, Mas Sabri kan ngeliatin. Di bagian belakangnya, mohon maaf ya, di bagian ininya, di belakang, itu ada ekornya. Ekornya itu ekor rambut, mirip kayak seekor kuda. Kok ada buntutnya, kata si Mas Sabri. Itu siapa ya mbak-mbak itu? Nah itu Mas Sabri lupa, dia itu lagi ngumpet gitu kan. Dia itu berdiri dan Mbah manggil situ. Oh, si mbahnya kan kaget. Mbah. Mas Sabri langsung ke sana mendekat ke arah kakeknya. Mbah, itu apa mbah? Itu siapa mbah tadi mbah? Kamu kenapa di sini malam-malam? Oh ya nggak apa-apa mbah, aku pengen di luar aja ngeliatin Simbah. Simbah itu kalau malam sukanya di luar, suka duduk sendiri di sini. Sebenarnya Simbah itu lagi ngapain gitu kan? Ditanya begitu sama Mas Sabri. Dan Simbahnya, sudah yuk masuk kata Simbah begitu. Ayo masuk. Mbah, itu tadi ada buntutnya mbah. Nah, ngomong begitu. Nah, begitu ngomong seperti itu, kakek pun yang tadinya nyuruh masuk berhenti dia itu di depan teras di sana. Kamu lihat emang tadi? Iya mbak, aku ngeliat. Terus itu si Mbak Yunya gitu ya. Mbak Yunya itu kayaknya ngeliatin aku mbah. Kayaknya aku tahu, aku ngeliatin gitu katanya si Mas Sabrinya. Ya wis, udah duduk sini kata Simbah. Enggak jadi disuruh langsung masuk, duduk sini. Simbah pun cerita pelan-pelan. Mereka itu yang bau rekso di desa ini. Mereka itu yang menunggu desa ini, katanya begitu. Oh, yang nunggu mbah. Tapi aku udah pernah lihat mbah. Nah Mas Sabri balik lagi kepikiran anak kecil. Tapi aku udah pernah lihat ya mbah. Bukan orang sini ya mbah ya. Itu tuh bukan orang Bri, kata si kakek begitu. Bukan orang mbah, terus apa mbah? Ya itu apa ya? Itu setan lah, kata Simbah begitu cara gampang. Kok setan begitu mbah? Setan kan biasanya genderuwo mbah, banaspati, pocong, kuntilanak begitu kan mbah, sundel bolong itu yang kayak di TV-TV mbah. Ya itu kan di TV, kata Simbah. Kalau di sini tuh beda. Penunggunya itu banyak. Yang jagain kampung ini ya biar tetap tentrem, biar tetap aman, kata Simbah. Itu mereka. Dan
Ya, kita sebagai warga sini, ya ceritanya mengucapkan terima kasih lah, kata Simbah gitu. Terima kasih, Mbah. Oh, Simbah tadi ngasih uang ya, Mbah? Bukan, Simbah nggak ngasih uang. Loh, terus Simbah ngasih apa, Mbah? Jadi yang dikasih sama Simbah itu adalah daging, entah daging ayam, entah daging kambing, entah daging apa sapi, begitu ya. Pokoknya daging lah. Nah, itu nanti diceritakan sama Simbah. Itu Simbah tuh ya sebagai terima kasih ngasih itu. Cuman potongan-potongan daging kecil. Dan daging itu tuh dibakar dulu, kata kakek. Ya, mereka itu sukanya seperti itu. Nah, di situ Mas Sabri dibilangin sama kakek, kamu kan udah ngeliat begini ya. Kamu ndak usah cerita-cerita ke orang-orang, katanya begitu. Oh, emang kenapa, Mbah? Emang yang lain nggak ngasih, Mbah? Enggak semuanya yang lain ngasih. Simbah pun nyebutin, ini Simbah yang ngasih, terus ada 2 orang lagi. Itu sama-sama orang sepuh juga, sama-sama orang tua. Itu di sana juga ngasih, di sana juga ngasih. Nah, makanya yang lain itu ndak tahu. Kamu ndak usah ngomong-ngomong, kata Simbah. Oh, iya, Mbah, iya, Mbah. Terus itu yang penjaganya yang mana, Mbah? Ditanyakan. Ya, dua-duanya. Yang naik kuda itu suaminya, yang jalan kaki, yang ada buntutnya, kata si kakek. Itu tuh istrinya, katanya begitu. Oh, begitu, Mbak. Iya. Udah, loh sih, Mbah, emang setiap hari Mbah ngasih, Mbah? Oh, masih penasaran gitu. Emang si Mbah setiap hari Mbah ngasih? Yo enggak, kemarin itu soalnya tak tungguin sih, Mbah. Iya sih, Mbah, dari kemarin itu aku udah lihat, dari beberapa hari lalu si Mbah itu di luar terus kalau malam. Ya, kemarin karena mereka tuh nggak muncul gitu kan. Ya mungkin sibuk atau bagaimana, kata Simbah. Wes sudah, jangan banyak nanya, kata Simbah begitu kan. Sudah, sekarang masuk, sekarang masuk. Wes penting kamu udah tahu, kamu udah usah cerita ke siapa-siapa ya. Jimbah, aku udah cerita ke siapa-siapa. Akhirnya masuklah si Mas Sabri tadi. Kakek pun masuk kamar. Mas Sabri itu masih kelap-kelip begitu kan. Gak bisa tidur, bayangin itu, si Mbak Yu itu yo pakai kebaya. Katanya sampai sekarang itu Mas Sabri itu masih kebayang-bayang dengan sosok tersebut. Dia tuh pakai kerudung, bukan jilbab gitu nggak ya, kayak kerudung orang dulu gitu loh ya, pakai kebaya, rambutnya itu panjang dan pakainya bawahnya tuh ya setelannya kebaya itu kain jarit begitu ya. Cuman itu tadi orangnya tinggi, di belakangnya itu ada ekor kudanya. Itu dibayangin terus sama Mas Sabri sampai akhirnya dia pun tertidur. Nah, tertidur keesokan paginya, Mbah, aku cerita ke bapak sama ibu boleh? Nah, bapak sama ibumu udah tahu, katanya begitu. Oh gitu, Mbah. Akhirnya cerita Mas Sabri sama bapak sama ibu, ya yang ada diomelin. Lain kali jangan begitu, malam-malam anak kecil itu udah boleh di luar, malah diomelin seperti itu, berharap dapat apresiasi apa begitu ya. Loh, malah kok aku diomelin gitu ya. Akhirnya wes. Beberapa hari kemudian udah kan normal, kakek pun udah ndak di luar lagi waktu itu. Mas Sabri bangun, ada kebiasaan bangun malam sekarang. Mas Sabri bangun, oh pintunya nutup, tidur lagi. Keesokan harinya sama seperti itu. Sampai entah hari keberapa, Mas Sabri itu mendengar awalnya bukan mendengar, dia itu kayak mimpi, tapi mimpinya udah jelas, sampai sekarang nggak inget waktu itu mimpi apa. Cuman dia mendengar kayak ada yang manggil-manggil, Sabri, ada yang manggil begitu. Dan Mas Sabri pun bangun, begitu bangun, ternyata bener ada yang manggil. Mas Sabri turun ke sana, siapa ya yang manggil ya? Ternyata suara itu dari depan, dari pintu depan di luar sana. Ada yang manggil, itu adalah suara perempuan. Itu siapa ya? Sabri, itu siapa? Mas Sabri kan nanya kan, ini Mbak Yu, katanya, bilangnya begitu, ini Mbak Yu. Mbak Yu kan itu, yang kuda itu bukan, jangan-jangan. Buka pintunya, kata si Mbak itu kan. Dibuka sama Mas Sabri, jegrek. Begitu dibuka pintunya, Mas Sabri itu melihat sosok perempuan tadi itu memang cantik. Tapi mohon maaf,
mukanya itu lebih mirip, bukan emang cantik ya. Waktu Mas Sabri ngelihat di awal, itu tuh mukanya ya muka perempuan gitu, mukanya seolah-olah itu cantik. Tapi begitu dilihat deket-deket, mukanya itu kayak seekor kuda, kata si Mas Sabri. Muka manusia, cuman mirip kayak kuda, gimana sih agak lonjong begini. Itu seperti itu. Mas Sabri pun udah ngap-ngapan begitu kan, udah ngap-ngapan begitu, udah mau pingsan kali ya. Itu langsung dibekep sama kakeknya dari belakang. Dibeginiin sarung, ditutup sampai nggak kelihatan gitu. Mas Sabri pun dipeluk. Itu udah hampir jatuh lah waktu itu. Dan Mas Sabri mendengar pintu pun ditutup. Jegrep-jegrep, dibawa kakek ke dalam sana. Begitu dibawa kakek ke dalam, ditaruh, digeletakin di ruang tengah. Di situ di ruang tengah itu ada tempat tidur. Ditaruh di sana, bapak sama ibunya pun bangun. Dibuka begitu kan. Begitu dibuka, kata kakeknya, ini si Sabri itu pucet mukanya. Ya mungkin karena kaget itu tadi ya. Mbah, tadi kok sudah diam-diam gitu. Lain kali jangan seperti itu ya. Kalau malam-malam ada yang ngetok pintu, ada yang manggil-manggil, kamu bangunin kakek atau kamu bangunin bapakmu. Jangan buka pintu sendiri sembarangan seperti itu. Iya mbah gitu kan. Mbah itu tadi, Mbak Yu itu yang Mbak Yu kuda ya mbak ya. Iya itu tadi kesini karena kemarin kamu sempat ngeliat dia gitu kan. Nanti besok kamu ikut kakek, kamu ngasih sesuatu. Jadi orang yang menurut kakek, orang yang pernah melihat si sosok tadi itu bakal didatengin kayak buat minta upeti atau apa itu ya, sesuatu lah itu tadi. Nah akhirnya ya udah Mas Sabri pun begitu mbak ya, diobatin lah, didoa-doain sama kakeknya, mendingan keesokan harinya ikut sama kakek di situ, nunggu di situ, nunggu di depan dan nggak datang sampai akhirnya ya sudah beberapa hari nggak datang. Mas Sabri tidur, nah tidur dibangunin sama kakek. Nah begitu keluar, Mas Sabri itu melihat sosok tadi itu lagi berdiri di samping pohon mangga di sana kayak ngumpet gitu ya. Terus dipanggil lah sama si kakek begitu. Ada panggilan khususnya tapi tidak bisa disebutkan di sini. Si perempuan itu pun mendekat ke arahnya Mas Sabri. Mas Sabri nggak berani ngeliatin, orang mukanya mirip kuda. Akhirnya ya cuma ngasihin ini doang, ngasihin itu peti potongan daging itu ya. Setelah itu udah terima kasih matur nuwun. Si perempuan itu pun pergi dan itu sekali-kalinya Mas Sabri melakukan itu, selanjutnya itu nggak dilakukan lagi. Dan ya itu aja pengalaman yang dialami oleh Mas Sabri dengan pertemuannya dengan sosok berkuda gitu ya. Suaminya itu naik kuda, istrinya sendiri itu sepertinya adalah kudanya mungkin ya, karena ada ekornya. Ya terima kasih banyak Mas Sabri. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan tentu saja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.